Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah di pertemuan kita pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam kejadian-kejadian hari akhir. Yang mana Alhamdulillah di pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita bahas bersama tentang muqaddimah atau permulaan ketika hari akhir akan terjadi. Dan ketahuilah bahwa ya para jamaah sekalian bahwasannya terjadinya hari akhir atau permulaan pada hari akhir itu bukan atau berbeda lebih tepatnya daripada hari akhir itu sendiri, ya. Yang mana ya kalau dibicarakan atau kita bahas awal dari kejadian hari akhir dimulai dari api dari kota Aden atau Yaman menggiring sisa-sisa manusia yang keji yang memang Allah sengaja sisakan di atas muka bumi ini menggiring ke Syam yang akan nanti berkumpul di padang mahsyar, ya. Itu permulaan awal, ya. Nanti sampai akhir terjadinya penghancuran, ya, bintang-bintang Allah, benda-benda langit yang telah kita bahas, ya. Tentu ilmu-ilmu astronomi tidak akan lepas dari kejadian hari akhir seperti yang telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Dan alhamdulillah, ya, kita akan melanjutkan, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tersebut sampai nanti ke, ya, tanda-tanda lain atau kejadian-kejadian lain tentang hari akhir, ya. Dan insya Allah sampai pembahasan kita nanti ke surga dan neraka, ya, biiznillahi ta'ala. Ya. Kita lanjutkan para jamaah sekalian, ya. Setelah di pertemuan sebelumnya kita bahas ya ilmu astronomi, ya, tentang permulaan awal kejadian hari akhir, maka kita akan bahas ada rahasia tentu, ya. Allah sengaja, memang sengaja, ya, merahasiakan waktu tentang hari akhir. Seperti yang kita ketahui dalam hadis Jibril, ya, ketika hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab tentang malaikat Jibril yang menyerupai manusia. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, akhbirni anis sa'ah, wahai Rasulullah, kabarkan aku tentang waktu hari akhir. Maka Rasulullah menjawab, ma mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang menanya. Ya, artinya apa? Dalam hal hari akhir, Rasulullah SAW pun masih banyak yang belum tahu. Termasuk dari waktu kapan sih bisa diperkirakan hari akhir tersebut. Ya, apalagi kita di zaman sekarang yang penuh dengan teknologi, konspirasi, filsafat dalam segala ilmu. Ya, tentu akan bertanya, ya, secara filosofis, ya, kapan sih hari akhir itu, ya. Akan diulik apa sih hari akhir itu dan kapan sih yang telah terjadi, bukti-buktinya mana, kemudian indikasi, ya, tentang tanda-tanda tersebut itu apa aja sih, maka itu akan ditanyakan pertanyaan-pertanyaan dasar tentang hari akhir, ya. Nah, malaikat Jibril alaihissalam, ya, salah satu malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu dengan tugas yang mulia, ya. Nah, dalam salah satu ayat, ya, di surat At-Takwir ayat 19 sampai 21, innahu laqaul rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah, ya, yang dibawa oleh, ya, dzi quwwatin 'inda dzil arsyil makin, ya, yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada utusan-utusan Allah, ya, kepada nabi-nabi sebelumnya, ya.
Ini berupa wahyu yang zaman sekarang tidak akan didapati ya. Tidak. Jadi wahyu itu sudah terputus. Ya. Ya, Petugas Jibril untuk menyampaikan wahyu itu sudah terputus. Tidak ada lagi yang namanya wahyu. Ya, makanya ini membantah ya orang-orang yang mempercayai ilmu laduni ya, atau khurafat. Ya, tidak benar hal tersebut. Ya, karena ilmu Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril ya atau tanda-tanda lain yang berbentuk wahyu itu sudah diputus. Ya, muta'in thamma amin. Ya, namanya di sisi Allah itu mempunyai ars. Ya, yang disayang malaikat itu taat dan dipercaya. Ya, yang Allah itu ditaati oleh dan dipercaya oleh para malaikat. Ya, jadi tidak ada yang ya, malaikat itu tidak ada yang durhaka. Dan segala yang Allah beritakan kepada malaikat itu benar adanya. Ya, namun tidak semuanya Allah beritakan kepada malaikat. Ya, ada beberapa rahasia yang memang Allah sembunyikan dari beberapa malaikatnya. Itu malaikat para jemaah sekalian. Apalagi kepada Nabi dan para Rasul. Ya, maka sudah sepantasnya beberapa berita dalam syariat Islam, baik yang telah berlalu maupun yang akan datang, itu memang Allah sengaja sembunyikan. Contoh kejadian yang telah berlalu, ya, seperti ya, dikurungnya Ya'juj Ma'juj, itu telah berlalu dan itu kejadian nyata, real. Ya, di surat Al-Kahfi ayat 93 sampai 105 telah dijelaskan. Ya, tentang Raja Zulkarnain, raja yang taat, membentengi dua kaum yang keji dan merusak dunia. Ya, tapi ya para riwayat-riwayat yang ada hanya membuktikan itu di daerah pegunungan Kaukas yang kita nggak tahu di mana itu. Padahal kalau kita identifikasi ya bisa saja mungkin. Ya, tapi memang Allah sengaja sembunyikan. Mau kita cari sampai dalam bumi pun mungkin Allah tidak akan memunculkan. Memang Allah sengaja sembunyikan. Nah, ya. Kemudian ya tentang sebuah pulau yang mana Dajjal dikurung yang dijaga oleh Al-Jasasah. Allah sengaja sembunyikan pulau tersebut. Ya, itu tentang kejadian-kejadian yang telah lalu. Kemudian kejadian yang akan datang, ya, tentang syariat Islam yang paling besar adalah tentang hari akhir. Memang Allah sengaja sembunyikan, ya. Nah, kapannya itu kita tidak akan tahu kapan, ya. Karena dekat itu adalah peringatan para jemaah sekalian. Kalimat dekat ketika Rasulullah SAW menyampaikan wafatnya beliau dengan hari akhir seperti kedua jari yang dekat yang akan terus-menerus mendekat-mendekat sampai menjadi satu dan akan bertemu. Ya, bahwasanya itu isyarat dari wafatnya Rasulullah semakin akan dekat hari akhir. Namun dekat ini adalah peringatan kepada manusia bahwa tanda-tanda yang lain akan terjadi setelah itu. Ya, Nah, maka itu ya tentang waktu hari akhir tidak ada yang bisa mengetahui. Ya, tidak tahu kapan. Ya. Kalau misalkan para jemaah sekalian mendapatkan suatu riwayat, lah Ustaz, tapi ada yang memperkirakan misalkan nanti ya 2000 tahun lagi misalkan. Itu misalkan berapa tahun lagi. Ya semua ini itu hanya berdasarkan spekulasi atau perkiraan aja. Namun ya, kejadian real itu kapan tidak ada yang bisa memastikan. Ya, semuanya itu hanya usaha dan ijtihad para manusia. Ya, jadi ya memang ada hikmahnya juga ya. Kita melihat bahwa semua itu Allah sembunyikan. Ya. Nah, ada hikmahnya pasti. Ya, agar mereka itu tahu bahwa mereka itu adalah atau kita ini adalah makhluk yang tidak bisa melewati batas. Ya, dan semua makhluk ya itu akan mendapati sesuatu yang ia tidak bisa prediksikan.
Ya, kita hari ini aja bisa nggak kita memastikan kita akan selalu aman? Bisa nggak memastikan kita dapat rezeki sekian sekian? Bisa nggak kita memastikan kita akan interaksi dengan baik dengan orang A, B, C dan seterusnya? Bisa nggak kita pastikan? Walaupun kita sudah prepare seminggu yang lalu, tapi ketika eksekusi dan juga takdir Allah berkata lain, mau bagaimana? Ya, itu membuktikan kalau kita mau berusaha, yang pertama kali setelah kita persiapkan diri kita dengan ilmu dan juga ya segala yang kita miliki adalah bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya beliaulah, Allah lah yang bisa membukakan jalan terbaik bagi diri kita. Ya. Dalam surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27, kullu man 'alaiha fan. Ya. Kalimat fana dalam Indonesia itu serapan dari fanun. Ya. Fana ya fanu. Ya. Binasa. Dari bahasa Arab itu. Ya. Setiap yang ada di muka bumi ini adalah kebinasaan. Ya, tidak ada yang kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang tetap kekal itu hanya zatnya Allah yang besar lagi mulia. Ya, ini membantah orang-orang yang mengatakan bahwa ya Tuhan-Tuhan mereka ya, yang mereka sembah dulunya makhluk yang Allah ciptakan sekarang telah tiada. Itu membantah bahwa Tuhan mereka itu tidak benar. Sifat Tuhan itu bako. Bako itu kekal. Ya. Ah, yang Al-Qadim dalam salah satu Asmaul Husna. Al-Qadim. Yang pertama kali ada. Ya. Wal mutaakhir. Dan yang terakhir kali ada. Dan kapan pertama dan terakhir itu tidak ada yang tahu. Nggak boleh dibayangkan hal tersebut. Ya. Nah, maka dari itulah ya ayat-ayat suci Al-Quran yang telah kita baca rutin mungkin. Ya, setiap tahun apalagi di Ramadan pada ngejar tuh kan. Tapi tanyakan kepada kita, setelah bulan Ramadan itu, kita udah hatam itu, coba tanya, Pak, Bu, ya, Mas, Mbak, kira-kira yang dibaca itu apa sih? Maknanya itu apa? Tanyain coba, ya. Nggak usah jauh-jauh, yang kita hafal aja itu. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul huwallahu ahad. Itu coba ditadaburi dulu, ya. Makanya anak pernah tawarkan kepada para jamaah sekalian nanti kalau misalkan kita mau membahas tafsir boleh. Apalagi dari surat-surat juz amma dulu pernah ada di kelas ini juga ya kita membahas awal-awal itu tafsir juz amma sama tafsir al-fatihah ya sekaligus tafsir surat al-kahfi gitu, ya. Namun memang pada saat itu ilmuwan belum mumpuni ya, atau belum banyak ya, masih dasar jadi kalau mau di murojaah tafadhol nanti para jemaah kan boleh pertimbangkan ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 34, "Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Wow. Nggak ada yang tahu kita itu meninggal di mana. Di mana bumi kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin Allah ada sengajakan tunda-tunda waktu seseorang itu akan berhaji. Memang Allah takdirkan ia akan wafat di kota suci. Bisa jadi loh. Ya, yang keinginan, Ustaz Anda pengen cita-cita nah haji, tapi kok nggak kesampai-sampai. Mungkin memang Allah tunda. Sekalian nanti Allah habiskan rezekinya di tanah suci. Ya. Nah, atau mungkin memang ya, di sisi yang lain ada orang yang memang Allah sengaja ya diwafatkan di mana ia tinggal. Ya. Memang Allah sengaja rezeki itu ada aja gitu. Ya, dan Allah berikan yang terbaik bagi setiap makhluknya. Inna Allah alimun Inna Allah alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu lagi maha mengetahui, lagi maha mengenal hamba. Nah, inilah bagaimana waktu
telah kita bahas tidak ada yang mengetahui sama sekali, ya, baik dalam Al-Quran maupun dalam riwayat-riwayat yang ada, semuanya tidak ada pembenaran dalam waktu tersebut, ya. Maka ketika ada riwayat dari para ulama, ketahui ya para jemaah sekalian, itu hanya ijtihad, ya, hanya ijtihad, ya. Nah, bukan suatu yang berdasarkan riwayat. Maka muncul pertanyaan kembali tentang waktu. Benar nggak sih Allah itu mutlak merahasiakan waktu? Atau ada indikasi sih yang mana indikasi tersebut tuh bisa kita uh, perkirakan. Ya, oh misalkan indikasinya ada indikasi A gitu. Oh berarti kalau dari zaman sekarang perkembangan teknologi nanti habis misalkan bahan ini, habis minyak bumi, kira-kira bisa diperkirakan misalkan 4.000 tahun. Ya. Jadi tanda-tanda atau indikasi tersebut ya mungkin membantu, ya. Tapi benar nggak sih ada hal seperti itu yang Allah memang sengaja bocorkan kepada hamba-hambanya, ya. Allah tidak merasa tentang hari akhir secara mutlak memang. Ya, kan ada tanda-tanda hari akhir yang telah kita bahas ya para jemaah sekalian. Ya, namun tanda hari akhir itu sebetulnya terjadi atas dua hal. Pertama, perilaku manusia. Kedua, indikasi alam. Kalau indikasi alam kita bisa perkirakan, namun kalau perilaku manusia kita nggak bisa memperkirakan karena manusia itu adalah manusia itu, ya, nggak ada kepastian. Manusia itu makhluk yang dinamis, ya. Yang pasti pada manusia cuma satu, yaitu perubahan itu sendiri. Manusia itu pasti berubah, maka tidak ada perkiraan pasti pada sifat manusia, ya. Yang kedua, kepastian itu milik Allah dan Allah merahasiakan kepastian pada manusia, ya. Nah, maka kalau indikasinya dari perilaku manusia seperti penyebaran fitnah, perbuatan keji, zina menyebar, itu kita nggak bisa memperkirakan karena manusia itu bisa berubah kapanpun. Ya, tapi kalau misalkan tanda-tanda yang berbentuk alam, ya, seperti ya Laut Merah, ya, yang diindikasikan nanti airnya akan mulai menipis, ya, bencana alam di mana-mana. Ya, itu kan ada indikasi tuh. Oh, ini ada lempeng bumi yang sering bergerak, berpindah. Ini secara statistik terus-menerus bertambah berapa persen, berapa persen, berapa persen setiap tahun seperti ini. Itu mungkin bisa. Ya, jadi memang kalau secara mutlak tidak. Namun, apakah ilmu kita sudah cukup untuk memperkirakan waktu secara digital tentang hari akhir? Ya, wallahu alam. Kalau anda pribadi, ya nggak ada kepastian lah. Kalau kita perkirakan sekitar 4.000 sampai 6.000 tahun nggak bisa seperti itu. Ilmu kita masih sangat jauh, sangat-sangat jauh, ya. Dan memang kalau kita lihat dari riwayat, kembali kepada riwayat, ya, melalui wahyunya Allah, Al-Quran juga As-Sunnah, nggak ada indikasi tentang berapa ribu tahun lah, nggak ada. Yang menyebut tentang waktu-waktu itu nggak ada secara digital, ya, nggak ada, ya. Memang itu salah satu hikmahnya agar manusia itu senantiasa bersiap-siap, ya, agar kita itu merasa terperingati loh, ya. Oh, indikasinya nih mendekati hari akhir fitnah semakin merajalela, ibadah ditinggalkan, ya, keimanan tergantung pada saudaranya. Mulai itu indikasi-indikasi itu kan menjadi peringatan bagi kita. Oh, jangan sampai kita mendekati hari akhir karena perilaku-perilaku manusia seperti ini. Dan jangan sampai kita menjadi salah satu pelakunya gitu. Nah, itu memang hikmahnya. Salah satu hikmahnya kenapa tanda hari akhir itu sengaja disembunyikan, ya. Secara waktunya, ya. Nah, maka dari itu kita lihat ya para jemaah sekalian, seperti tanda-tanda masjid, ya, berlomba-lomba untuk dipercantik, diperindah, gendung-gendung yang pencakar langit, alat musik bermunculan,
ya, sama wanita berias-rias, ya, berpakaian namun seperti telanjang, ya. Kan walaupun mereka berkata lah, tapi saya kan menutup aurat. Iya, tapi hikmah kalian menutup aurat itu nggak ada, ya. Mohon maaf ya. Aurat itu apa sih kalau ditanya? Aurat itu adalah lekuk tubuh seseorang. Iya, dia berpakaian, ditutupi kain, tapi lekuk tubuhnya masih kelihatan. Berarti nggak menutup aurat di titik situ. Cara makosid syariah itu tidak mengaplikasikan hukum atau makna dari menutup aurat. Ya. Terus buat apa berpakaian seperti itu? Itu telah diperingati. Dalam surat Toha ayat 15 sampai 16, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a." Hari akhir itu akan datang. Allah sengaja ukhfiha, merahasiakan hari akhir supaya kita itu merasa bersiap diri tentang hari pembalasan, ya. Kalau ada yang misalkan membantah, ya tapi kelihatanlah masih lama lah orang masih ibadah banyak. Iya, ibadah orang lain. Kalau ibadah kita gimana? Kan kita kan nggak bisa ibadah lagi kalau sudah wafat. Nah, bisa nggak pastikan kewafatan kita kapan? Nggak bisa. Ya. Fala yasuddunaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Maka jangan sesekali, ya, kalian berpaling dari orang-orang yang tidak beriman. Ya. Dipalingkan daripadanya orang-orang yang tidak beriman atau mengikuti orang-orang beriman. Nauzubillah min dzalik. Ya. Terlena terhadap sikap orang yang tidak beriman, ya, budaya orang kafir, ya. Jangan sampai kita terlena, dan ini sudah diperkirakan dalam surat Toha ayat 16. Nanti banyak orang-orang yang berKTP Muslim, tapi perilakunya kok kayak orang kafir, karena mereka terlena, ya. Telah diperingatkan ini, ya. Janganlah kalian berpaling dari keimanan menuju orang-orang kafir tersebut. Kenapa? Wattabahawahu. Karena mereka itu mengikuti hawa nafsu. Fatarda, maka Allah janjikan kebinasaan bagi mereka. Ya. Maka Allahullazi anzalal kitabil haqqi wal mizan. Ya. Allah menurunkan kitab Al-Quran, ya, sebagai tolak ukur kebenaran dan juga keadilan. Ya. Maka banyak sekali tentang fikih hudud yang pernah kita mau bahas juga. Itu banyak sekali yang menentang. Oh, ini nggak sesuai dengan HAM. Fikih waris. Oh, ini nggak sesuai dengan, ya, hak emansipasi wanita. Kok bisa perempuan setengah dari laki-laki sih? Gak adil dong, ya. Kok bisa saudara nggak dapat karena punya anak, ya, anaknya mayit? Mana hak asasi saya sebagai saudaranya? Ditanya kayak gitu. Bahwa dalam surat Asy-Syura telah Allah sebutkan tolak ukur kebenaran dan juga keadilan Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dalam Al-Quran. Adil dong. Allah kan pencipta manusia. Ya Allah tetapkan keadilan menurut pandangan Allah. Adil dong. Ya. Nah, wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib. Tahukah kalian? Boleh jadi, ya bisa jadi hari akhir itu benar-benar sudah dekat tanpa kita ketahui. Nah, inilah bagaimana, ya, indikasi-indikasi hari akhir itu memang ada. Tanda-tanda hari akhir ada. Tapi untuk kepastian tetap tidak bisa kita pastikan. Kul kunu hijaratan au hadida. Ya, jadilah kamu sekalian batu ataupun besi. Ya. Au khulqan mimma yakburu fi sudurikum. Atau mungkin makhluk mati yang, ya, tidak mungkin hidup di pikiran kita. Ya. Fasayaquluna may yu'iduna. Dan mereka itu berkata,
Siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Qulilladzi fatarakum awwala marrah. Ya, katakanlah yang telah menciptakan kamu pada pertama kali hidup. Ya. Fasayunghiduna ilaika ru'usahum. Ya, lalu mereka akan menggeleng-geleng kepala, ya, wa yaqulu matahu. Kapan akan terjadi hal tersebut? Ya. Qul asa ayyakuna qariba. Katakanlah mudah-mudahan hari kebangkitan itu dekat, ya. Bahkan hewan makhluk mati apa benda mati nanti ketika kita dikuburkan akan muncul pertanyaan tersebut. Kita udah mati nih, ya. Kapan lagi akan dihidupkan? Ya, mungkin dekat, ya. Dan kita nggak bisa memperkirakan. Qul in adri aqaribu ma tu'aduna am yaj'al lahu rabbi amda. Aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat, ya, atau azab itu Allah tunda. Ya, maka dalam surat Jin ayat 25 ini ketahui para jemaah sekalian, orang berbuat keji itu pasti dapat azab, pasti. Tapi memang Allah sengaja. Apa azabnya akan segera ditumpahkan kepada dia? Atau Allah sengaja tunda? Nggak ada orang berbuat keji, nggak ada azab. Karena itu janji Allah, Pak. Tapi tergantung azabnya Allah tunda, ya, sebagai catatan buruk nanti di akhirat, Allah atau yang memang disegerakan di dunia. Hati-hati para jemaah sekalian. Segala yang kita buat itu pasti dibalas, baik maupun buruk. Maka bertobat. Karena hanya itu satu-satunya pembatal adab Allah. Ya, silahkan bagi yang tidak takut kepada adab Allah, biarkan dirinya untuk lupa dalam bertobat. Ya, padahal loh, kehidupan kita nggak lepas dari kemaksiatan para teman sekalian. Bisa nggak kita pastikan dalam kehidupan kita, nggak usah dalam kehidupan, dalam 1 bulan ini berapa orang yang telah kita zolimi, baik secara fisik maupun secara batin? Bisa nggak kita pastikan? Enggak. Terus gimana? Ya, kita telah berbuat zolim, mau diampuni Allah, beramal soleh dan bertaubat, teman-teman sekalian. Ya, nggak ada jalan lain, nggak ada jalan lain. Ya. Sekarang pertanyaannya, tobat kita tuh udah pasti keterima belum? Itu, ya. Maka hati-hati kalau mau berbuat. Takut kita menzolimi orang lain dan kezoliman itu nggak diampuni oleh Allah tuh. Kalau nggak diampuni ya diazab sudah. Ya, sekarang kita dapat masalah dikit ngeluh. Masih mau dengan adab Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya, maka itulah pendorong kita, ya, peringatan kita sebelum kita diwafatkan Allah nanti banyak-banyak bertaubat. Karena kita nggak mau banyak tabungan azab nanti di akhirat. Jangan dong, ya. Udah cukuplah kita di dunia inilah, ya. Udah cukup kita capek-capek beribadah di dunia gini loh, ya. Dengan harapan kita di akhirat pantas menuju surganya Allah. Dengan harapan kita dikumpulkan nanti di padang mahsyar dengan dosa-dosa telah diampuni. Ya, itu harapan kita para jemaah sekalian. Ya, maka kematian seseorang kita berziarah kubur itu menjadi peringatan akan sadarnya kita untuk mempersiapkan catatan amal kita. Ingat para jemaah sekalian, kita punya rapot, ya. Rapot kita itu berbentuk catatan amalan kita di dunia. Kalau kita beriman, kita mau rapot kita bagus kan? Ya, seperti kalau siswa teladan. Siswa teladan mau rapotnya bagus. Tapi kalau siswa yang tidak teladan, yang di kelas hanya ingin main-main, dia nggak perlu dengan rapot. Itu gambaran kita di dunia. Kita di dunia ini sedang lagi belajar, Pak, zaman sekalian. Ya, dan kita tiap hari diuji. Ada waktu-waktu diuji. Dan di ujian itu, lulus tidaknya, itu mempengaruhi rapot kita di akhirat. Lulus nggak kita di ujian pertama, lulus nggak kita di ujian kedua, lulus nggak kita di ujian ketiga, dan seterusnya. Dicatat itu di rapot itu, ya, di catatan amal kita itu.
Faman utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ketika seseorang diberikan catatan rapotnya di sebelah kanan depan, maka itulah golongan-golongan yang akan berbahagia dan akan kembali kepada keluarganya dengan rasa bahagia. Nah, kita dapat rapot, rapot kita lulus enggak? KKM menuju surganya nyampe enggak? Ketika dipertimbangkan oleh Allah ini lulus surga atau enggak lulus untuk masuk neraka, udah kita koreksi belum amal-amal kita cukup enggak tuh untuk nanti masukkan rapot kelulusan menuju surga, ya? Ya kita bayangkan kriteria misalkan itu, ya anak sekolah ada rapot lulus enggak, naik kelas enggak? Ya kita juga kayak gitu juga nanti di akhirat. Kita selama di dunia diuji oleh Allah, lulus enggak? Amal soleh kita udah sesuai dengan rapot yang Allah atau KKM-nya Allah enggak? Ya, standar kelulusan Allah enggak gitu. Untuk menuju surga itu koreksi dari kita. Jangan sampai nanti udah keluar rapotnya kita baru nyesel. Naudzubillah min dzalik. Fasbir sabron jamila. Maka bersabar dalam beramal, bersabar dalam ujian, bersabar dalam kita menegakkan syariat Islam. Bersabar. Ya, itu kan kita lagi diuji tuh lulus nggak gitu. Innahum yarawnahu ba'ida. Ya, sesungguhnya mereka-mereka yang tidak mementingkan rapot akhirat, mereka lupa bahwa ada standar kelulusan di akhirat. Ya, karena jauh dari kesadaran tersebut, mereka akhirnya bermaksiat. Ya, wa narahu qariba, dan orang-orang beriman itu memandang bahwa azab itu dekat loh. Ya, kalau kita berlaku bermaksiat, azab itu pasti depan mata kita, kita merasa. Ya, inilah bagaimana tentang kita mempersiapkan diri kita sebelum nanti datangnya yaumul barzakh di alam kubur. Pertanyaan malaikat tentang empat hal paling dasar. Itu ujian pertama kita tuh. Maka namanya fitnah kubur. Fitnah kubur itu ujian kita memasuki kubur. Lulus nggak tuh? Itu ujian terakhir kita tuh. Empat itu doang tuh. Tentang Allah, kitabnya, agamanya, rasulnya udah empat tuh. Lulus nggak tuh? Ya. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu yawma tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah." Sebaik hari itu adalah matahari terbit ya dalam hari Jumat. Ya, fihi khuliqa Adam. Ya, hari Jumat itu diciptakan Adam. Ya, nah, nenek moyang kita. Wa fihi udkhilal jannah. Dan hari itu juga ya para penduduk surga masuk surganya. Wa fihi ukhrija minha. Dan hari itu pula ya ia dikeluarkan dari surga yaitu Nabi Adam. Wa taqumu sa'ila fi yaumil jum'ah. Dan hari akhir itu akan mulai pada hari Jumat. Ya, ini mulainya hari Jumat ya. Kalau hari Senin kan nah, lahirnya Rasulullah dan wafatnya beliau. Ya, setiap hari ada keutamaan. Namun ya hari Jumat itu adalah hari raya kita setiap minggu ya. Nah, makanya nggak boleh puasa kan hari Jumat ya. Pada Jumat sekalian kecuali puasa yang memang sunnah lagi lewat hari Jumat. Ya ayam ubid. Atau Ramadan yang wajib gitu ya. Atau Asyura ya. Kita nggak tahu nanti minggu depan udah Asyura ya pada Jumat sekalian. Ya, atau di hari apa itu nanti. Ya, kemudian dari riwayat sahabat Aus bin Aus ya. Inna afdol ayyamukum yawmal jumu'ah. Hari paling mulia itu hari Jumat. Khaliqa Adamu alaihissalam wa fihi qubidu wa fihi nafkhatu wa fihi sohatu fa akthiru alayya minas salat fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Hari itu Adam diciptakan, jiwa kita digenggam, cangkakala ditiup.
terjadi pembinasan itu hari akhir, maka perbanyaklah sholawat di hari Jumat. Karena sholawat kalian itu sampai kepadaku walaupun aku sudah wafat. Ya. Salah satu zikir yang disyariatkan kita pada hari Jumat adalah berbanyak sholawat. Ya. Ya, hari Jumat memang kita waktunya berzikir. Nah, ini seperti hadis yang tadi tentang hari akhir akan terjadi pada hari Jumat. Ya. Tapi hari Jumat kan banyak. Jadi waktu hari Jumat itu bukan perkiraan pasti ya, para jemaah sekalian. Sangat-sangat ya masih gambling banget. Kayak kita nggak tahu kapan itu. Ya. Nah, hari Jumatnya yang hari kapan, gitu kan kita nggak tahu. Ya. Nah, maka kita akan bahas sedikit lagi. Ya. Terus bagaimana kejadian terjadinya hari kiamat itu? Ya. Tentu kalau kita bicara, ini udah mulai kejadiannya nih. Ketika nanti suatu hari Jumat tentang hari akhir, yang pertama akan nampak adalah api dari kota Aden. Ya. Kemudian tentang alam itu akan seperti binatang-binatang itu ya pada kocar-kacir. Ya, banyak binatang yang aneh yang akan keluar. Nah, itu udah mulai itu udah awal-awal banget tuh. Nah, mulailah alam ini banyak bencana. Ya. Nah, pada hari Jumat Tet nanti, ya, langit akan terbelah, hancur. Bintang-bintang nanti akan keluar dari porosnya, ya, mulai, ya. Cahaya bulan akan mulai gelap, ya, seakan-akan banyak permasalahan di langit dan bumi kita, ya. Ini akan terjadi pada hari Jumat nanti, ya. Allah Subhanahu wa berfirman, ya, dalam surat Fussilat ayat 12, "Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdza." Allah menghiasi langit dan bumi ini dengan cahaya, yaitu bulan. Dzalika taqdirul azizil alim. Ya, dan itulah yang Allah memang sengaja takdirkan kepada kita dan itu ciptaan Allah. Harus kalian ketahui bukan itu adalah ya bagian dari pemutaran alam secara ya, alamiah. Ya, itu dari memang Allah takdirkan. Nah, dan itu yang pertama nanti ketika akan muncul hari akhir. Ya, permulaan hari akhir itu akan terjadi seperti itu. Ya, jadi dirasakan di atas muka bumi, ya, semuanya akan terasa aneh, ya, akan terasa hilang kenormalan dari astronomi atau benda-benda langit. Ya, sebagaimana langit, ya, sebagai bintang, galaksi, gugusan-gugusan yang ada, itu menjadi salah satu eh, komponen yang akan terjadi pada hari akhir. Ya, dan makhluk hidup pun dari bumi ini Allah ciptakan nanti ada kegunaan juga sendiri. Ya, maka ya datang suatu masa, ya, eh, ketika ada kebangkitan, ya, yang mereka telah hidup di dunia seluruhnya. Maka pada hari itulah amal perbuatan, perkataan hati mereka menjadi catatan. Ya, tsumma ja'alnakum khala'if fil ardi min ba'dihim linanzur kaifa ta'malun. Allah takdirkan kita hidup nih. Udah berapa manusia yang hidup? Bermiliar-miliar mungkin? Bertriliun-triliun dari pertama kali Nabi Adam. Semua itu nanti Allah akan lihat rapot atau catatan amalnya. Gimana sih kalian itu diberikan Allah rezeki dan berbuat? Takdir itu masih bisa dirubah dengan doa. Doa itu usaha kita. Amal soleh itu usaha kita. Allah itu mentakdirkan itu peluang untuk kita beramal soleh atau bermaksiat. Ketika eksekusi kita mau bermaksiat apa beramal soleh itu pilihan kita. Makanya ada takdir kauniyah. Allah berikan jalan kita A, B, C. Tapi ketika kita eksekusi pada takdir itu pilihan kita. Paham ya? Pada zaman koridornya seperti itu. Misalkan kejadian pagi ini, saya mau naik kendaraan.
lewat jalan A, B, atau C. Itu pilihan kita. Tapi Allah memang sengaja kasih kita takdir. Jalan itu cuma A, B, dan C doang. Gak bisa nanti jalan ke D, E, dan itu koridor takdirnya Allah. Tapi penentuan kita eksekusi ingin beramal soleh atau bermaksiat itu pilihan kita. Makanya Allah bilang, ya, supaya kami melihat bagaimana kalian beramal soleh. Bukan supaya kami melihat bagaimana takdir Allah berjalan. Enggak. Allah sengaja kita itu punya kudroh, punya kemampuan untuk memilih, ya. Makanya tidak salah mutlak takdir itu pilihan. Namun nggak salah juga bahwa takdir itu ketentuan Allah, ya. Karena secara harfiah takdir itu ketentuan Allah. Tapi bagaimana kita menentukan takdir kita itu dari pilihan kita. Walaupun nggak bisa keluar dari koridor takdirnya Allah. Ana ambil salah satu hadis. Rasulullah SAW menyampaikan tentang masalah takdir. Setiap manusia itu punya pilihan. Dan setiap manusia pilihannya tidak akan keluar dari takdir Allah. Rasulullah SAW memisalkan, ya, seperti binatang gonang atau kambing yang diikat di tali pada batang pohon. Ya, tali itu, ya, bermacam-macam panjang. Ketika menghadapi permasalahan pertama, talinya panjangnya hanya 3 meter misalkan. Berarti kambing itu hanya bisa makan rumput atau apapun di 3 meter sekitar pohon. Paham ya? Pak Jamal sekalian ya, permisalannya ya. Tapi dia mau makan yang makanan apa aja di 3 meter itu ya terserah kambingnya. Misalkan di permasalahan kedua, kambing ini ditarik ke pohon cuma 2 meter, lebih kecil. Ya udah, dia makan cuma bisa daerah sekitar eh, diameter dari 2 meter tersebut. Itu permisalan eh, permisalan integrasi antara takdir dan juga pilihan manusia. Paham ya, Pak Jamas kan? Jadi nggak ada permasalahan takdir manusia terikat dalam takdir mutlak, kita nggak ada pilihan. Enggak, kita tetap ada pilihan. Tapi pilihan kita di koridor sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu tahu kita mau berbuat apa. Ya. Jadi bukan Allah menentukan semua yang kita pilih, tapi Allah itu tahu kita mau berbuat apa. Penentuannya ya kita menentukan dari kita sendiri. Nah, itu selama ini yang memang Anda pelajari. Namun wallahu alam ya, takdir juga masih banyak perbincangan dan juga perdebatan. Ya. Fawarab bis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Demi Rabb langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan Allah itu benar-benar terjadi seperti perkataan yang diucapkan kepada Rasulullah SAW. Ya. Dan itulah kewajiban kita beriman. Ya. Ya. Kemudian pada siapa terjadinya hari akhir, ya, ya telah kita bahas sedikit bahwa api dari lembah Aden yang menggiring manusia itu sisa-sisa makhluk bumi yang berbuat keji, ya, yang berbuat kemaksiatan. Ya, nanti akan digiring dari timur dan barat menuju negeri Syam. Ya. Dan negeri Syam yang diberkati dan juga didoakan berkah oleh Rasulullah SAW adalah padang mahsyar yang tempat berkumpul dan mansyar tempat menyebar. Ya. Jadi nanti atau Syam itu akan Allah rubah jadi padang mahsyar. Ya. Bagaimana perubahannya? Ya, Allah alam kita nggak bisa gambarkan. Ya. Masa kita bisa misalkan padang mahsyar dikumpulkan dalam semua jiwa di situ ya enggak. Ya. Allah akan mengumpulkan semua makhluk hidup yang masih hidup. Ya. Nah, saat hari kiamat terjadi sebagai pembalasan setimpal atas kekafiran dan juga kekejian mereka. Jadi salah satu hikmah hari akhir itu terjadi kepada orang-orang kafir dan keji yang tersisa itu sebagai azab sedikit bagi mereka di awal-awal, ya, sebelum nanti akan, ya, dicabut nyawa mereka. Ya. Dan orang-orang beriman telah dibawa oleh angin lembut, ya, dari timur,
yang mengangkat jiwa-jiwa kaum muslimin dan kaum mukminin walaupun sedikit dari mereka yang beriman atau keimanan mereka sedikit, tapi tetap mereka dianggap sebagai orang yang beriman, ya. Maka seketika telah berkumpul di manusia, ya, nanti ke Syam, maka mereka akan berkumpul seluruhnya, ya, di padang mahsyar, itu di negeri Syam, ya. Namun kita nggak tahu berapa lama akan kita semua nanti akan berdiam di padang mahsyar. Kemudian bagaimana nanti perubahannya, ya, dari negeri Syam ke padang mahsyar. Enggak ada yang tahu, ya. Dan kita nggak bisa ikut campur terhadap hal tersebut, ya. Nah, kita lihat dalam surat Yasin ayat 48 sampai 50. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Orang-orang kafir itu berkata, mana hari akhir yang kalian janjikan? Kalau kalian itu benar-benar adalah kelompok orang yang, ya, beriman, ya, kelompok yang benar agamanya. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yastasimun, ya hum yahissimun. Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja akan membinasakan mereka ketika mereka bertengkar. Ya, fala yastati'una, ya, tausiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya. Ya, orang-orang yang tidak mempercayai hari akhir, ya, nanti di hari akhir itu, ya, orang-orang yang berkata, mana hari akhir yang mereka katakan, yang mereka olok-olok itu tuh. Mereka mengolok-olok tentang hari akhir. Nanti orang-orang tersebut akan teriak pada hari akhir, ya. Bahkan untuk membuat wasiat pun mereka tidak bisa, ya. Saking takutnya ketika hari akhir, ya. Tuh, Allah langsung, ya. Ya, dan bagaimana telah wafat sebelumnya? Ya, Allah adab dalam kubur. Ya, makanya fitnah kubur itu antara kita lulus dari fitnah tersebut atau tidak. Ya, pertanyaan malaikat kepada kita sebagai fitnah kubur, kita lulus atau tidak? Itu para jemaah sekalian. Ya, maka kelulusan kita tergantung keimanan. Kalau iman kita tidak seberapa, ya gimana mau lulus gitu? Ya, tentang ujian akhir kita nanti di alam barzakh. Ingat para jemaah sekalian, kalau kita ada saudara wafat, doakan dulu karena, ya, nasib dia tuh belum selesai para jemaah sekalian. Takdirnya belum selesai. Di alam barzah itu ditentukan azab dan juga nikmat itu masih ditanya nanti ketika kita selesai ziarah. Makamnya ditinggalkan dan ditanya oleh malaikat. Itu justru yang kita khawatirkan kepada kerabat kita yang wafat. Ya. Karena itu penentu itu loh. Itu ujian akhirnya di situ. Ya. Kita harap saudara kita, kerabat kita yang wafat itu lulus itu. Itu paling penting justru. Ya. Jangan lama-lama ngeratapi. Ya, walaupun itu nggak masalah, namanya juga orang sedih gitu. Tapi lebih penting, ya, kita doakan agar kerabat kita lulus dari fitnah kubur tersebut. Ya. Nah, itu memang eh, di aplikasi tidak tidak mudah ya, karena lagi dalam keadaan duka dan sedih. Ya, tapi itu memang, ya, harus kita nggak bisa kita pungkiri bahwa itu yang paling penting pada kondisi mayat ketika baru wafat. Ya, itu bisa menjawab dengan tepat dari pertanyaan kedua malaikat di alam barzakh atau alam kubur. Itu paling penting bagi orang-orang beriman. Ya. Kemudian di hadis terakhir, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, wala taqumanna as-sa'atu wa qad nashara ar-rajulani, ya, thawbahuma bainahuma, ya. Di hari kiamat itu benar-benar akan terjadi di saat dua orang lelaki tidak lagi telah menebarkan pakaian mereka di antara mereka. Jadi menanggalkan pakaian seakan-akan nggak peduli dengan aurat. Fala yatabaya'anihi wala yatwiyanihi, ya.
Mereka tidak saling berjual beli, juga tidak saling melipatnya, ya, nggak malu gitu loh, ya. Wala taqumanna as-sa'atu wa qad insarafa al-rajulu ila bani lik likhatihi, ya. Dan hari kiamat juga akan terjadi ketika seorang laki pergi membawa susu yang ia peras, ya. Fala yat'amuhu, ya. Nah, dan dia belum sempat meminumnya, ya, saking tiba-tiba gitu, ya. Orang berjual beli gitu. Mau beli pakaian lelaki, ya, belum sempat melipat pakaian tiba-tiba sudah terjadi hari akhir. Seorang lelaki memeras susu dari hewan ternaknya. Belum sempat ia minum, tiba-tiba hari akhir sudah terjadi. Wala taqumanna as-sa'atu wa huwa yali itu, ya, khawdahu, dan nanti kiamat akan benar-benar terjadi, ya, di saat ia melepas kolamnya lalu ia memberi minum dari air kolam tersebut, ya. Yang punya sumur maksudnya, ya. Minum dari sumurnya, ya. Waqad rafa'a ahdukum, ya, tahu ila fihi wala yat'amuhu, ya. Dan ketika makanan atau minuman tersebut diambil dari sumur tersebut, belum sampai mulutnya, hari akhir telah terjadi. Saking tiba-tibanya hari akhir, saking cepatnya manusia itu akan wafat. Tidak bisa diperkirakan. Secara tiba-tiba, tiba-tiba ke orang wafat, tiba-tiba orang, tiba-tiba, ya tiba-tiba terus gitu, ya. Ini peringatan dalam hadis ini, ya, bahwa kematian kita hari akhir itu sangat tiba-tiba. Walaupun sudah ada tanda-tandanya misalkan. Tapi Allah sengajakan hari akhir dan juga kewafatan seseorang itu secara tiba-tiba. Maka kita wajib untuk mempersiapkan diri kita kapanpun karena wafat seseorang akan datang tanpa ada diperingati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab para jemaah sekalian, ya mungkin ini bisa kita bahas dalam pertemuan pagi hari ini, ya. Tafadhol bila ada yang bertanya dari para jemaah sekalian, ya. Dan lihat dari chat Zoom terlebih dahulu ada yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak punya teman, ya, mengejar kajian kemana-mana, tapi di tempat kajian tidur, gitu. Apakah dapat ilmu pahala dalam kajian? Sudah dikasih tahu, tapi tetap tidak mempedulikan, gitu, ya. Kodoro suaminya stroke, ya, di rumah anaknya yang merawat, pahalanya di mana ya Ustaz? Oh ya, kita lihat keberkahan orang tersebut, ya. Nah, itu ya para jemaah sekalian. Bedakan orang menuntut ilmu sama mendapatkan keberkahan ilmu. Bedakan, ya. Kedua hal tersebut berbeda, ya, para jemaah sekalian. Orang menuntut ilmu banyak gitu, ya. Tapi dari penuntut-penuntut ilmu itu mana yang mendapatkan keberkahan ilmu? Itu ya, para jemaah sekalian, ya. Paham ya? Contoh yang lebih luas lagi, yang lebih umum lagi. Para jemaah sekalian, orang muslim itu banyak, sekitar 2 miliar di bumi. Tapi orang muslim yang beriman itu berapa? Nah, itu dia, ya. Jadi, kalau kita bilang orang menuntut ilmu kekajian, belum tentu dapat keberkahan ilmunya, ya. Dan keberkahan ilmu itu dilihat ketika ilmu itu bermanfaat, ya. Laisa ilmu ma'lima, ilmu illa alladhi ma'amila. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, ilmu itu bukan apa yang dia dapati, tapi apa yang dia praktekkan. Jadi lihat, kalau dia ilmunya berkah, prakteknya bagus. Kalau ilmu dia nggak berkah, prakteknya buruk. Udah gitu aja. Nah, tadi permasalahannya dia dapat pahalanya nggak saat dapat, insya Allah menuntut ilmu tetap dapat pahala, walaupun keberkahannya kita nggak tahu, ya. Tetap kita husnuzon, insya Allah dapat pahala dari menuntut ilmu. Tapi kalau keberkahan, wallahu a'lam.
Keberkahan milik Allah, hidayah milik Allah, semuanya itu atas ketentuan Allah. Dan Allah memberikan keberkahan dan juga pahala kepada keberkahan, ya, atau manfaat ilmu itu kepada yang pantas dan ia kehendaki. Ya, jadi dapat pahala nggak? Ya, insya Allah dapat karena dia menuntut ilmu. Tapi keberkahan ilmu itu yang nggak bisa kita pastikan. Ya, kenapa kita bisa pastikan pahala? Karena itu memang amal soleh yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Kan itu janji Allah. Ketika menuntut ilmu, Allah janjikan pahala. Ya, ketika menemui majelis ilmu, Allah janjikan pahala. Tapi keberkahan ilmu itu nggak bisa kita pastikan. Sama seperti orang tua yang mencarikan nafkah kepada keluarganya. Nafkahnya halal kan? Nafkahnya halal. Orang tuanya dapat pahala kan? Dapat pahala. Tapi keberkahan eh, nafkah itu milik Allah. Dan hanya Allah yang bisa menentukan keberkahan dari nafkah yang orang tua itu sampaikan kepada keluarganya. Jelas ya? Yang bertanya ya. Nah, jadi kalau dapat pahala, insya Allah dapat pahala. Tapi kalau keberkahan ilmu dan manfaatnya, itu tergantung dia mau berusaha atau tidak. Ya, karena itu milik Allah dan Allah memberikan kepada yang pantas dan juga yang kepada dia kehendaki. Wallahu alam bisawab. Nah, insya Allah terjawab ya, bagi yang bertanya ya. Mungkin tafadhol dari para jemaah sekalian yang lain ingin bertanya, ingin menyampaikan sesuatu dalam pembahasan kita pagi hari ini. Ya, tafadhol ya para jemaah sekalian. Insya Allah sudah cukup ya para jemaah sekalian ya. Nah, insya Allah bila sudah cukup pembahasan kita pada pagi hari ini ya, kita akhir pertemuan kita pada pagi hari ini, yang mana insya Allah ilmu yang kita tempuh menjadi amal jari di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pemberat amal soleh kita di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Insya Allah ya, kita semua bersama keluarga bisa bertemu dengan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya di hari akhir nanti dengan kalian dosa-dosa telah diampuni, amal soleh kita dilipat gandakan dan menuju pintu surga dengan derajat yang setinggi-tingginya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Nastafi, Ana minta apabila kekurangan atau kekeliruan dari kita bahas bersama atau ucapan di sisi para jemaah sekalian yang kurang berkenan. Sekali lagi Ana minta maaf sebesar-besarnya ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum ya. Nah, ini khatatim ya, para jemaah sekalian kita tutup pertemuan pagi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.